Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dari kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Dan jika sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu, ini kita bicara masalah niat. Niat di dalam sembahyang 5 waktu itu 3 yang wajib: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu sengaja aku sembahyang, atau aku sembahyang, atau sembahyangkan, itu namanya qasad. Ta'arud itu fardu, supaya membedakan dengan yang sunat. Ta'yin nama sembahyang, apakah subuh, apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya. Nah, 3 macam tadi sengaja aku sembahyang, 1 namanya qasad, fardu namanya ta'arud, subuh misalnya kita sembahyang tadi namanya ta'yin. Wajib di dalam Allahu Akbar atau di dalam takbiratul ihram, wajib. Apabila tidak dilaksanakan, tidak diingat, kata-kata hati itu menjadi kata-kata hati, tidak diingat waktu mulut mengucap Allahu Akbar, sengaja aku sempat subuh tidak diingat, itu salah satunya tertinggal juga, sembahyang kita tidak sah. Jar kurang kampung sia-sia, jar kurang kampung semua yang mulai malu ngasih wong duit aja sembahyang. Ngapain aja? Ada begitu orang sekolah dokter aja capek lelah, masa kita sembahyang kadang mau nonton ilmu? Ngapain hidup kadang nonton ilmu? Ngapain? Hidup kita kita pulang, kita ke negeri akhirat. Ngapain tidak menuntut ilmu? Mau kemana kita? Nah, untuk Bapak Ibu bisa seperti itu. Ngapain tidak menuntut ilmu? Dia hidup untuk apa? Untuk makan, hidup untuk makan saja. Apa bedanya dengan binatang? Semata-mata cari duit aja, apa bedanya dengan kaum? Semata-mata mengejar jabatan aja, apa bedanya dengan Fir'aun? Ada perbandingan. Ada perbandingan. Hidup kita harus berpikir seimbang sesuai doa di dalam Quran lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, ini berarti kalau kita sembahyang 5 waktu wajib ada Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar takbir ihram itu 3: qasad, ta'arud, ta'yin. Ini Bapak Ibu tidak bisa tidak dipelajari karena kita tidak melihat niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Dalam hati. Bisakah kita melihat niat? Ya bisa. Jadi guru hatim ada kawat tidak, ada kawat ada ngaji. Kalau kita melihat rukuk tuan guru bisa karena beliau rukuk seperti ini. Kita ikuti rukuk beliau karena kelihatan. Guru kita tidak seperti ini, ikutilah guru kita. Guru kita sujud seperti ini, ikutilah guru kita. Guru kita duduk seperti ini, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, duduk antara 2 sujud. Kadang-kadang perlu melihat orang itu Bapak Ibu tasyahud akhir sama kita tasyahud awal duduknya.
pasti orangnya tidak pernah belajar fikih, karena duduk tasyahud awal namanya iftirash, duduk tasyahud akhir namanya tawadhu. Beda nama duduk. Banyak di zaman sekarang ini sampai bangkit dari sujudnya Bapak Ibu tangan bergenggam kayak ini, di mana amat bergenggam tangan nah kayak apa tuh push up ini ada nama kayak ini kan push up ini kan oh dua-duanya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Coba itu tanda orang nggak ada punya guru lagi. Mahasiswa-mahasiswi jadi dosen ya, sepak bola aja ada guru lah, gurunya kehanakan di lapangan bola, kehanakan sekolah apa ya, kehanakan itu sekolah bola kan. Kalau anak pian sekolah bola rugi kalau jadi bintang lapangan hijau, buang-buang duit. Anak pian misalnya Bapak Ibu lah, anak pian di sekolah kan, sekolah bola rugi kalau jadi bintang lapangan hijau. Sama guru-guru ikam sekolah pesantren, jangan sesambilan 10-an di guru apa tuh sasambilan dengan 10. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ikam nak hendak jadi pemain bola tinggi apa? Harus jadi bintang rakyat. Seperti Syekh Sudais, seperti Syekh Suraim, Imam Masjidil Haram. Ulun membaca biografinya. Walaupun ulun berbeda pahaman karena beliau tidak mau membayangkan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki waktu meninggal dunia, karena beda. Mungkin ada arah ke Salafi Wahabi. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki meninggal dunia pas bertepatan 15 Ramadan. Stop sembahyang tarawih demi membayangkan ulama besar terkenal ini. Ternyata yang membayangkan bukan Syekh Suraim yang singit suaranya, yang melenting, yang imam andalan Masjidil Haram. Tidak mau membayangkan Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki. Ulun tidak menjadikan publik figur Imam Masjidil Haram seperti itu. Karena Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeliber internasional. Dia alimnya luar biasa. Syekh Suraim itu nakal. Soalnya nakal. Ibunya, nah ini hebatnya ibu, soal ibu. Ikam ini baik menghafal Quran, otakmu kuat, nakalmu itu digunakan untuk penguasaan ilmu. Kalau ikam naklah ingin menghafal Quran, bujur-bujur sampai terbang, kalau bisa jadi imam Masjidil Haram. Doaku dan kabul kita imam Masjidil Haram andalan. Apabila itu imam baik-baik asal rasa apa, rasa lain, auranya tuh lain. Aura imam Masjidil Haram kalau sidin tampil, rasa apa, ayunan lagunya tuh mantap. Suaranya singit, ada Allah yang singit lah. Kalau Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi ranggau suara, Syekh Suraim itu luar biasa. Nah itu ikam kalau bujur-bujur menghafal Quran harus selesai. Kalau perlu jadi imam Masjidil Haram. Orang tuanya ibu-ibu mau marah lawan anak baik-baik nang panggil. Ikam cita-cita anak jadi apa? Jadi dokter. Ujung-ujung saja jadi dokter. Kalau dokter spesialis di atas spesialis. Guru Sukri lain lagi. Ikam bukan amontai. Kalau di sini berdiam santai. Santai-santai jadi malah tapura. Baik pulang ke amontai.
Sekolah di Darussalam itu benar-benar jangan Darul Nyalam, bujur-bujur Darussalam, bukan Darul Nyalam. Salah Darul Nyalam. Darul Nyalam lah mengatasnamakan Darussalam, tapi kualitas keilmuannya bukan menggambarkan orang Darussalam. Nah ini memang apa ya Bapak Ibu? Jangan tanggung, jangan ngalang-ngalang. Bahasa orang kita Banjar, apa bahasa kita? Bahasa apa kita nih? Nah, jangan tanggung, jangan ngalang-ngalang. Apalagi? Apa ya? Jangan ragu-ragu, lebih baik kembali. Ayo, sama orang menyetir mobil itu ragu-ragu kayak maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nang anak didahului, nang membawa nang panjang pun kuat kada nih gasnya kontang ada dulu. Ayo kalau orang ragu-ragu nyetir mobil ragu-ragu kayak apa? Nah, ulun baik boy lah menggerutu aja hati ini menggerutu aja baik boy, tapi ulun menjaga juga. Orang Arab di Makkah tuh menyetir mobil gas rem, pusing kepala penumpang. Jangannya boleh ulun ambil alih, ulun kena kawal ada tahu jalannya ada apa. Kalau ulun sebelah kiri kayak orang kita di Indonesia ketabrakan, orang sebelah kanan di situ. Setirannya sebelah kiri. Orang Arab tuh Bapak Ibu menyetirnya sebelah kiri. Apabila beludah, bujur aja sebelah kiri. Ya udah, mau kita sebelah kanan, udah sebelah kiri, apa? Terlalu jahat. Maka paksa kita beludah sebelah kanan, karena setirannya kita sebelah kanan. Hadis Nabi beludah itu sebelah kiri, bujur. Kalau setirannya sebelah kiri, kalau kita pun sebelah kanan, dia nak mengamalkan sunnah Nabi waktu beludah. Inggih guru yang turun sebelah kiri juga, apa buka kaca. Nah itulah. Ada Uma aja kawan di samping ikam nih ngamal langsung. Ada kau, ayo hati-hati. Nah itu, ini pentingnya. Berarti qasam fa'arud ta'yin, sengaja aku sembahyang sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat sunat, menghadap kiblat sunat, adaan sunat, imaman sunat, makmuman sunat, lillahi ta'ala sunat. Tapi gurulah kalau ada imaman kayak apa guru? Ada dapat pahala jadi imam walaupun sah jadi imam. Karena imaman itu tanda kita beriman. Kalau pian jadi makmum, kada tabuat makmuman sah sama yang pian. Tapi kada dapat pahala jadi makmum. Kenapa maka karena nampian ingatkan itu sunat. Nah ini kita nih di masjid niatlah pian i'tikaf, ada niat pian i'tikaf, kada dapat pahala i'tikaf. Pian di masjid pian pahala saja, karena masjid ini tempat mulia. Tapi pian kada ada niat i'tikaf, kada dapat pian pahala i'tikaf. Nah, kalau kita tuh Bapak Ibu bingung, kayak ini aja apa yang diniatkan Rasulullah, para sahabat, para waliullah, guru-guru, ulama, orang wali, ulun berniat seperti niat mereka. Cukup. Atau
alama nabi sallallahu soleh ulun berniat sebelum niat dari nabi sampai ke guru. Nah, ada apa komplit juga. Apa niatnya? Nuntut ilmu memang dapat sudah pahala, dapat pahala. Tapi kadedakah biar terpikir supaya banyak dapat pahala. Nah itu tetap penting. Lalu jadi guru walaupun kita amum, minta maaf lah, amum mengalahkan orang enam Tuhan pahalanya. Apalagi kita Tuhan banyak ini ya. Ngajar dulu belum lagi kita 5 tahun di sekolah mengalahkan orang yang 10 tahun. Orang sekolah 10 tahun kita kawan menandingi yang 10 tahun tadi. Kita 5 tahun aja sekolah kawan menandingi orang yang 10 tahun sekolah. Orang 5 tahun sekolah kita satu tahun ya kawan menandingi orang yang 5 tahun sekolah. Itu maksudnya orang jadi adat kebiasaan kita jadi ibadat. Nah, ibu-ibu pian memasakkan laki pian menyiapkan laki pian nang anu bubuhan anu menyiapkan makanan orang tua, mencium tangan kita gandal benar pahalanya. Kita beri anak sekolah mencari kuitan ke dapur, mencari kuitan ke belakang. Kenapa? Mencari tangan sidik, anak dicium. Wah ini kuitan di dapur kehilangan anak. Anaknya sudah sekolah. Lain kalau hendak berberkah lagi, cium tangan kuitan, cium mata agi sidik. Nah, itu baik. Nih, anak-anak dia nih, cium mata agi sidik, mata agi mama. Pian kalau isi kuitan mama masih mama, ada mama pian syukur. Nah, karena maaf bapak-bapak, anak itu nang lebih dibakti mama. Bapak wujud dua, tapi mama nang tambahnya talabi muka itu caranya urut kena tapi lagi guru mahirani abah kada peduli lagi salah. Contoh beri sidin misalnya duit sarahnya mon mama dibanyaki lah tengah 200.000 kah belain nah bagus mupalah anda ke ampun 200. Kesalaman abah misalnya 100.000 simpan. Nah, berangkat lagi dakwah ulanglah. Sekalinya bertanding berapa takut memberi ikan duit. Nah, ya orangnya anggap aja bukan 200 100. Nah iya orang asai tata mau pulang orang dinai adil-adil lawan kuitan tuh. Nah itu tuh adil-adil. Orang tua tuh dicium tangan, dipeluk orang tua tuh. Maaf, kebetulan misal raja kita bagus, kayak itu tuh raja kita bagus, sisihkan sedikit asal
ada pintu rezeki itu dari ikutan lagi rasakan gaji bulan pertama tiap lah 20.000, mama 30.000. Jangan sedikitnya. Nah, ini rahasia nih. Ayo yang hadir-hadir, pernahkah guru nih hanya saja memadahkan kuitan ulun sudah habis? Nah, aina mau sedikit semua. Ini rahasia nih. Rahasia rezeki. Ada putus-putusnya rezeki itu apa ya? Datangnya dari mana nggak ada tahu. Karena orang tua tuh pintu rezeki juga. Bisa juga gajinya sedikit. Nah, abah 5.000, mama 10.000. Ada pintu lewatnya, coba pintu lagi sedikit. Nah, harus ada. Nah, itu pintu rezeki Pak Ibu. Seapakah diberi terima kasih. Pintu rezeki. Itu caranya. Lalu berkah yang dikerjakan itu. Nah kemudian itu wajib dari lah. Tapi kalau sembahyang Jumat ada harus ada imamah, harus ada makmuman. Karena sembahyang Jumat kada bisa kada berjamaah. Apabila kada berjamaah namanya sembahyang Jumat. Nah ini Bapak Ibu takutnya khotib Jumat kada puasa. Takutnya imam Jumat kada puasa. Semasjidan ada soal sembahyangnya. Kalau orang paham di jemaah itu nah ada yang paham yang muparakah dari imam gantinya sembahyang dulu. Ya. Salah misalnya Allahu Akbar. Nah, berpas lagi dari imam. Napa Allahu Akbar? Ilmunya ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal guru itu kada sadar bahwa masih itu wajib. Amplop takutan ada diberi. Nah, mengalihnya ya ini. Ganti pian guru yang berbicaan aja. Jadi imam ngadawa. Jadi khotib ngadawa guru. Kenapa maka ngadawa? Pian Allah Akbar. Ya siapa? Jagodin. Jagodin jadi pulang. Orang jar hukum. Sariki orang ulun. Karena maaf panitia masjid kayak itu mandir. Lawan si guru Allah Akbar gitu deh. Malih kalau dia ada malih dalam kita nih. Karena guru itu mana pun guru udin. Assalamualaikum, ini guru udin kah? Inggih. Bujuk kapian membedakan lawan panitia masjid. Ulun diambil jadi khatib jadi imam karena ulun kada bisa. Jar ulun pian jag siapa? Jag panitia. Jar ulun bujuk. Nah, guru udin kada fasih juga nih jag. Ulun menyesuaikan pandiran pian guru wae. Pian sarik guru itu ya. Pian guru wae jangan tersinggung. Kalinya menyambet lah pura-pura pada pas ini kali. Guru pian jangan tersinggung guru wae. Ulun menyampaikan kebetulan masalah posisi. Ternyata panitia tanya kayak apa? Guru yang tidak bisa menyebut jar ulun kada pose kada so.
Tapi guru dinai ada nang kaul pendapat yang memberikan kalau kada bisa menyembah jar ulun, kalau pendapat yang memberikan tidak bisa menyebut itu makmumnya sama-sama juga, gurunya Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, so marahnya kampung pilok. Kada kau apa ibu tidak bisa. Ini ngawin. Nah kemudian nang sunat nih sembahyang itu, dan jika sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu, ada waktunya. Sembahyang isyraq ada waktunya. Sembahyang duha ada waktunya. Seperti sunat rawatib. Nah rawatib ada waktunya. Rawatib itu kan yang mengiringi sembahyang fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Itu ada waktu-waktunya itu. Ada sembahyang sunat subuh, jangan sembahyang qabliyah subuh, karena sembahyang qabliyah subuh itu kalau ada ba'diyahnya. Karena subuh kada ada ba'diyahnya, maka jangan sembahyang sunat qabliyah subuh, yang ada hanya sembahyang sunat subuh. Kalau sembahyang sunat asar, jangan ada qabliyah asar, yang ada sengaja aku sembahyang sunat asar. Karena qabliyah ba'diyah asar tidak ada, maka pian sembahyang sunat asar sebelum menyembah sembahyang fardunya, pian sengaja aku sembahyang sunat asar, jangan qabliyatan. Nah itu nanti bisa makruh itu. Nah sembahyang rawatib ada waktunya, dan yang mempunyai sebab seperti sebab minta hujan, sembahyang istisqa. Kenapa maksudnya istisqa? Minta hujan. Wayah ini jangan sembahyang istisqa, mau tapur banjir. Banjar baru nyaman, pian diam di Banjar baru ini untung bersyukur Allah Ta'ala. Kami maka tuh kasihan di Matapura tuh, perumahan Kausar tuh ada jadi telaga ini. Nah berarti sembahyang minta hujan ada sebab. Kenapa maka sembahyang istisqa? Karena lama tidak hujan, lalu sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Berarti sebab ada sembahyang itu. Dan sembahyang gerhana, karena gerhana sunat sembahyang. Kalau sembahyang gerhana matahari namanya sembahyang sunat khusuf. Apabila gerhana bulan namanya sembahyang sunat khusuf. Khusuf itu sembahyang gerhana bulan. Dan ini penting, sembahyangnya itu pas kebetulan gerhana. Ini gerhana sudah tuntung sembahyang gerhana yujar. Udah mau sembahyang gerhana itu pas kejadian gerhana. Ini gerhana bulan imbah maghrib, imbah isya sembahyang gerhana. Sudah masih terjadi gerhana atau belum? Sudah belum? Tidak ada sembahyang sunat gerhana lagi karena gerhana sudah selesai. Nah itu tuh penting benar tuh. Maka wajib, nah di sini nih, sembahyang yang ada sebab, sembahyang yang ada waktu, itu pian catat tuh, diingatan pian. Sembahyang sunat yang ada sebab. Pian masuk masjid, sebab masuk masjid ada tahiyatul masjid. Berarti sembahyang pian itu sembahyang ada sebab. Pian berwudu, lalu pian sembahyang sunat wudu. Berarti sembahyang sunat wudu itu sebab berwudu. Itu sebab namanya. Isyraq masuk, berarti waktu ada waktu, berarti sembahyang yang ada waktu. Ulun gure sembahyang duha gure jam 10:30 boleh, karena sembahyang duha itu habisnya adzan duha. Ulun gure mengamalkan bang sembahyang isyraq bagus. Orang sembahyang isyraq itu dapat pahala haji umrah. Tapi guru ulun ibadah zuhur bang sembahyang isyraqnya. Ada ibadah zuhur.
kecuali pian sudah mengamalkan isyraq lalu lupa imbah zuhur pian qada isyraq boleh. Ulun guru sampai yang tahajud guru bagus imbah guring kalau guru inggih syaratnya imbah guring. Tapi guru ulun guring imbah jumhur pang guru itu sudah tahajud lagi. Kadang membaca Al-Qur'an Pak wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah pian sembahyang tahajud wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam baik maksudnya bangun guring maksudnya malam, bukan bangun guring hingga subuh. Orang kira tahu bangun guring dikira asal bangun guring aja. Nah itu apa itu? Yang wajib apa? Maka wajib padanya qasad dan ta'yin juga. Qasad dan ta'yin, tidak ada ta'aruf. Berarti ta'arufnya tuh kalimat sunatnya tuh ada. Karena sembahyang itu sudah hukumnya sunat. Usolil sholat al-istisqa. Kadada usoli sunnat al-istisqa. Nah, usoli sunnat al-isyraq. Kadada sunatnya usoli sholat al-isyraq raka'ataini. Nah, itu tiada wajib dia. Tiada niat sunat kadada. Kalimat sunat itu dibuat asal sunatnya sebab, asal sunatnya terikat dengan waktu. Nah, tiada wajib. Ma'andaki sunat karena isyraq itu memang sunat, duha itu memang sunat. Usalli sholat duha atau usalli raka'ataini minad duha. Nah, jarang guru-guru sunat duha harus guru. Nah, ya Allah. Berkat mengaji. Tiada wajib dia dan ditakyin qabliyah dan ba'diyah jika ada sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah. Nah ya Allah, kalau pin qabliyah karena ada ba'diyah, kalau pin ba'diyah karena ada qabliyah. Kalau ada qabliyah apa ada ba'diyah jangan qabliyah karena ba'diyah yang ada seperti sembahyang salat subuh. Usolli sholat as-subhi, usolli sholat apa? Usolli sholat qabla subhi atau usolli sunat kan itu kan qabliyah kan? Usolli sunnat as-subhi qabliyatan ada. Usolli sholat as-subhi itu kada sah itu karena kada berfardu. Usolli fardhu subhi. Kalau sembahyang salat subuh, usolli qabla subhi. Jangan. Kalau qabla subhi ada ba'diyah subuh. Kayak apa? Usolli. Nah. Ayo, sembahyang apa ya? Kan ada ba'diyahnya. Nah, coba kita lihat dulu. Kayak apa cara usalinya? Maka wajib padanya apa? Maka wajib padanya qasad dan ta'yin juga. Tiada niat sunat, kan ada sunat-sunatan niat, yakni tiada wajib iya. Nah, tiada wajib iya. Artinya kalau tak buat pang sunat kayak apa? Batal kada? Batal kada? Kada batal. Yang batal tuh kada tabuat nang wajib. Kalau tabuat nang kada wajib kada batal. Tapi kalau kada tabuat nang wajib, nah, ini kita membahasnya masa sunat kada?
sunat. Ini pian kalau kada terbiasa tangalih. Kalau sudah terbiasa, ayah ada apa? Karena tidak membatalkan juga. Usali sunnat duha, usali sunnat isyraq, usali sunnat qabliyat al-fajr, atau usali sunnat qabliyat subhi. Kami ingat dulu kali biasa, usali sunnat subhi aja, qabliyahnya kada usah. Sebab pian kalau tak buat qabliyah, kada dianjurkan. Kenapa? Karena tidak ada qabliyah. Berarti kalau kada dianjurkan, hukumnya tetap kada batal, tapi makruh. Yang kada disunatkan dibuat makruh hukumnya. Kalau inya wajib kada buat batal. Kalau wajib dibuat apa? Jangan dibuat yang wajib itu apa? Jangan dimasukkan dalam niat. Dimasukkannya batal. Tapi kalau sunat aja, jangan ada takyin di dalam sunat yang ada sebab, di dalam sunat yang ada waktu, tabuat yang kada disunatkan, kada jadi masalah. Karena masalahnya masalah sunat. Nah, terus kene. Nah, jamnya sadang. Ya Allah. Hah? Masih nih. Ayo ulun lihat ini. Ya, wah ini perlu melihat jam bang juga. Kesian buan pian ini orang begawian sudah. Nah, 1 menit lagi, pas saya kedua 1 menit. Nah, ingin sini dahulu. Nah, insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadiran la yagib, wasalna ilaika bil habib, taqdi hajatina wal muslimin wal sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.